Kesal karena dibilang tidak punya uang, seorang pemuda membunuh teman kencannya di Indramayu, Jawa Barat. Bahkan setelah membunuh, pelaku mengaku juga melecehkan jenazah teman kencannya. Rekaman video ini menangkap visual sebelum Supriyanto menghabisi Sela Anggita Putri di kamar kosnya di Lemah Mekar, Indramayu, Jawa Barat. Kejadian berawal ketika pelaku sepakat berkencan dengan korban untuk ketiga kalinya. Keduanya pun langsung masuk ke kamar kos korban, namun ternyata pelaku tidak membawa uang sesuai dengan yang dijanjikan. Korban pun menyampaikan bahwa pelaku kere yang membuat pelaku sakit hati kepada korban. Supriyanto yang dalam pengaruh minuman keras kemudian mencekik korban hingga lemas dan tak bernyawa di bawah tindihan pelaku. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat berbuat cabul kepada korban. Dia itu melontarkan kata-kata yang buat saya sakit hati, Pak. Dan dia lontarkan itu dalam kata-katanya, kalau lu emang kere aja, lu nggak bisa di sini gitu ya. Kalau kere aja gitu. Ya di situ mulai sakit hati, Pak. Dan itu juga saya dipengaruhi dengan minuman keras juga, Pak. Sempat berhubungan badan, Bro. Bawa berapa Mas waktu itu, Mas? Bawa uang berapa Masnya? Masnya bawa uang berapa waktu di situ? 51. Pelaku yang panik kemudian kabur dengan mengambil 2 handphone korban yang tergeletak di kamar. Berkat rekaman CCTV di kamar kos, petugas berhasil membekuk pelaku di tempat persembunyiannya dalam waktu kurang dari 24 jam. Ternyata tersangka ini tidak memiliki uang yang dijanjikan kepada korban. Saat itu keluarlah kata-kata yang membuat sakit hati daripada tersangka ini. Akhirnya tersangka ini melakukan pembunuhan dengan cara mencekik korban dan mengambil harta atau mengambil barang-barang yang dimiliki korban. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 2 handphone, dompet dan pakaian korban, serta 2 handphone dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap R remaja 17 tahun, pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil. Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, bagaimana? Dimintain pertanggungjawaban, Pak, atas perbuatannya melakukan persetubuhan. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup itu, dia marah dan bertanggung. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Camporejo, Tretep, Temanggung. Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi.
September lalu, pemirsa, seorang pemuda di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega memutilasi kekasihnya gara-gara cemburu dan kesal lantaran ditolak berhubungan intim. Pelaku memutilasi korban di pinggir sungai dan baru ditemukan setelah 11 hari. Pembunuhan sadis terhadap seorang siswi di pinggir sungai Biangloe, Desa Barua Bantaeng, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Korban yang berusia 16 tahun ternyata dibunuh dan dimutilasi kekasihnya yang juga masih berstatus pelajar SMA. Pelaku yang berusia 17 tahun tega memutilasi pacarnya gara-gara cemburu dan ditolak berhubungan intim. Korban ini menjalin hubungan asmara. Mengenai Bali, berdasar pengakuan awal, ini pelaku melakukan pembunuhan pertama dengan mencekik. Jadi awalnya pelaku ini pengen dilayani hubungan intim lah, tapi korban tidak mau. Kemudian emosi dari pelaku kemudian dicekik. Sebelumnya, sesosok jasad siswi ditemukan warga di Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 11 September lalu. Diketahui sebelumnya korban dinyatakan menghilang sejak awal September oleh keluarga. Saat ditemukan jasad dalam kondisi termutilasi, polisi dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Di bulan yang sama, pemirsa, tidak butuh waktu lama polisi untuk mengungkap misteri tewasnya siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ternyata dibunuh kekasihnya usai berkencan hanya demi untuk mengambil ponsel. Kurang dari 24 jam, aparat Satreskrim Polres Pesawaran meringkus pembunuh siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet Dusun Kemuliaan, Desa Kalirejo, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pelaku merupakan kekasih korban bernama Kamal Rajab Saputra, berusia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran mengincar ponselnya. Pembunuhan ini bermula saat pelaku mengajak korban untuk bertemu. Pelaku kemudian membawa korban ke perkebunan karet yang tidak jauh dari rumah korban. Di tengah kebun karet, usai berkencan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan ponselnya, namun ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Pelaku yang gelap mata kemudian menganiaya korban dengan brutal hingga tewas seketika, lalu ditinggalkan begitu saja di kebun karet hingga akhirnya ditemukan warga. Jadi sebetulnya handphone itu ini menjadi satu penyebab ya kenapa si tersangka itu melakukan tindakan sadis ya, karena tersangka ini korban ini, di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gedong Tataan. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Dusun Kemuliaan, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, gempar dengan penemuan jasad seorang siswi SMP di kebun karet. Korban masih berusia 15 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Di tubuh korban didapati adanya luka di kepala dan sayatan di lehernya akibat penganiayaan menggunakan pecahan botol dan ikat pinggang yang juga ditemukan polisi di lokasi. Tidak puas dengan layanan pijat plus-plus seperti yang dijanjikan, seorang pria membunuh wanita yang dikenalnya di media sosial di dalam kamar hotel kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku kabur dengan membawa ponsel, perhiasan, dan uang korban. Tidak sampai 24 jam, aparat Reskrim Polsek Senen akhirnya meringkus Heri, pelaku pembunuhan seorang wanita 18 tahun yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel kelas melati di Jalan Kramat Raya Senin, Jakarta Pusat. Heri dibekuk dalam gerbong komuter lain di stasiun Palmerah saat berencana kabur ke daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku mengenal korban di media sosial yang menawarkan pijat plus-plus. Setelah menyepakati harga, pelaku meminta korban menemuinya di kamar hotel yang telah dipesan.
Disitulah pelaku menghabisi korban lantaran tidak puas dengan layanan plus-plusnya. Setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji. Nah, dari sanalah pelaku kesal, kemudian terjadi upaya pemukulan sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali pengikat kasur. Polisi juga menyita barang bukti ponsel, dompet, serta perhiasan berupa kalung dan cincin milik korban yang dibawa kabur pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di dalam salah satu kamar hotel kelas Melati. Korban ditemukan tertelungkup di atas tempat tidur dengan luka bekas jeratan di leher. Usai mengolah tempat kejadian perkara dan identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pemirsa, prostitusi hanya menjanjikan kenikmatan sesaat dan tidak sedikit transaksi syahwat tersebut berakhir dengan perselisihan hingga menghilangkan nyawa seperti sejumlah kasus tadi. Jadi pemirsa, jauhkan diri kita dari berbagai bentuk prostitusi. Sesaat lagi, Realita akan kembali dengan informasi pemeriksaan kejiwaan pemuda yang membunuh keponakan balitanya. Tetaplah bersama kami.